Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas laporan rekap SPP atau buku besar ya. Sebelumnya kita akan merapikan kode kita terlebih dahulu. Di sini kita akan memanfaatkan include untuk ini kan kodenya terlalu panjang ya. Makin panjang lagi makin bikin pusing ini. Maka ini kita copy dari buka formnya, buka form laporan tagihannya sampai tutup formnya sini. Kita cut, kemudian kita paste, kita buka tab baru, kita pastekan, simpan. Di sini kita simpan dengan nama form atau laporan form tagihan.blade.php. Oke, simpan. Kemudian di sini kita pakai include yang kemarin ya, b-include, tambahkan operator. Oke, seperti ini. Kita simpan, harusnya tidak ada error. Oke, sudah. Untuk laporan pembayaran juga sama. Kita cut, buat file baru, laporan form underscore pembayaran.blade.php. Oke, kita simpan. Kemudian di sini kita include juga, b-include operator. Oke, kita refresh. Sudah selesai. Nah, berikutnya kita mau buat form laporan siswa ya, laporan buku rekap ya, rekap pembayaran. Oke, berarti di sini laporan form rekap pembayaran. Kita buka tab baru, paste, simpan ya, laporan.blade.php. Ini kita copy saja dari bebas sih sebenarnya. Ini dari sini, dari laporan pembayaran. Oke, sini saya paste. Oke, udah muncul. Ini kita buat ada HR nya. Oke, seperti ini. Kemudian ini tidak perlu ada angkatan boleh ya, status pembayaran saja yang tidak perlu. Jadi kita modif dulu form rekapnya, bulan tidak perlu karena rekapnya kita buat per tahun, per apa ya, kita buatnya per tahun ya kayaknya. Oke, kita buat per tahun aja. Oke, seperti ini. Sebentar, kalau kita lihat dia kan ada periode sebenarnya ya, periodenya tuh maunya dari bulan kapan sampai tahun per tahun kayaknya ya. Tahunnya itu kan 2022 2023 karena kan kita kan sifat tagihannya kan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Juni 2023, berarti kan dia melewati tahun yang berbeda seperti itu. Nah, misalnya dia mau lihat laporan tahun 2022, nanti yang muncul Juli 2022 sampai Juni 2023 dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kan ini contohnya ya, contoh format laporan yang biasa dibuat oleh sekolah-sekolah. Jadi tahun ajarannya 2017-2018. Ini juga sama nih. Ini nanti ada nama siswa, di sini ada bulan pembayarannya. Ya, nah kita mau buat seperti ini. Berarti tahunnya udah benar, status pembayarannya tidak perlu. Oke, status pembayaran itu tidak perlu. Kemudian angkatan tidak perlu juga. Kalau cukup kelas saja ya. Oke, angkatan tidak perlu, kelas saja yang perlu. Oke dah. Nah, berikutnya kita buat controllernya. Kita buat rute dan controllernya. Ini sudah ada laporan tagihan, laporan pembayaran.
kita buat baru lagi, namanya misalnya PHP Artisan Mac Controller, namanya laporan rekap atau buku besar ya, buku besar, rekap aja lah, rekap pembayaran. Oke, udah selesai. Ini kita duplikat, laporan rekap pembayaran, ini laporan rekap pembayaran. Ini juga kita ganti, saya copy saja. Oke, ini kita copy, sudah selesai. Hapus, tutup ya, sorry. Ini kita ganti jadi laporan rekap pembayaran .index. Oke, kita buka sekarang laporan rekap pembayaran. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita buat function index, kita inject requestnya, $request. Kemudian nah sekarang kita lihat format laporannya. Laporan ini pertama dia mengambil data bulan pembayaran ya, ini di bagian headernya. Oke, berarti kita buat data header laporan sama dengan bulan SPP. Kan kemarin kan udah kita simpan datanya di helper ya, di helper bulan SPP ini kita menyimpan bulannya, bulan 7 sampai bulan 6. Oke, kemudian setelah headernya ada bulan SPP, nah berikutnya ada data siswanya, perulangannya itu kan ada data siswa, berarti kita ngambil siswa sama dengan pertama itu kita buat dulu siswa query ya, siswa order by nama ascending. Kemudian baru kita buat jika request kelas ID boleh pakai ini, boleh pakai fillet ya, filletnya gini, fillet kelas ID. Maksudnya kalau dalam request itu ada kelas ID, maka siswa where kelas ID sama dengan kelas ID. Oke, saya di dulu siswa. Oke, kita coba dulu nih, kelasnya dikosongin saja dulu, kalau kelas tuh masalah nanti saja ya. Oke, udah muncul dua, ini masih rute yang lama ya. Oke, dia kosongkan. Oke, maka muncul datanya, tinggal terakhir kita get ya, siswa sama dengan siswa get. Kita buat perulangan di sini, perulangan pakai siswa. Ini item siswa. Oke, sudah. Jadi ini urusan siswa selesai. Nah, berikutnya kita lihat lagi datanya. Dalam perulangan, ini kan dalam perulangan 1, 2, 3 ya. Dalam perulangan ini dia mengambil data pembayaran. Kalau sudah bayar dia tandai tanggal bayarnya di sini. Berarti di dalam perulangan ini, dalam perulangan siswa ini, kita buat query atau kita buat perulangan lagi untuk ngambil data. Ini sebenarnya datanya sama dengan data kartu SPP ya, sama dengan kartu SPP. Kita lihat kartu SPP controller kita di sini. Nah, ini sudah saya komentar ini kodenya biar gampang dibaca ya. Jika bulan 1 maka tahun sama dengan plus 1 gitu. Oke, ini kita copy sampai di sini. Oke, ini juga kita copy. Oke, jadi dari tahun sampai dengan tutup for each nya kita pastekan di dalam sini. Oke, kemudian ini tagihannya seperti biasa, Ctrl LTI import.
Nah, ini kita cek dulu nih. Pertama, dia buat ini kan perulangan siswa dulu nih. Oke, perulangan data siswa. Kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya ada ini kartu SPP nih. Kartu SPP yang Anastasia ini isinya kan sama seperti ini. Jadi ini perulangan kartu SPP sebenarnya. Ya, kalau kita mau buat kodenya, kode perulangan untuk kartu SPP seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini ini sama jika bulannya sama dengan 1, tahun sama dengan tahun plus 1 tahun, supaya tahunnya berubah. Kemudian mencari tagihan berdasarkan siswa, tahun, dan bulan. Nah, di sini siswanya bukan dari request ya, tapi dari item siswa. Item siswa ID seperti ini. Berdasarkan tanggal tagihan year dan tanggal tagihan month. Oke, ini benar. Jika tagihan tidak kosong, oke, dan status sama dengan status tidak baru ya, tidak baru, berarti dia sudah pernah melakukan pembayaran. Oke, berarti dia sudah pernah melakukan pembayaran. Maka, nah, tanggalnya kemarin kita kan bisa ambil langsung di tagihan. Kan kita udah buat tanggal lunas kemarin. Nah, itu dia. Oke. Kemudian masukkan data ke dalam array. Bulannya kita ubah jadi nama bulan, tahunnya jadi nama tahun. Nah, di sini array datanya akan saya simpan lagi sebentar, kita lihat. Ini perulangan SPP-nya. Oke, ini perulangan data siswa. Nah, jadi siswa, kemudian kita akan buat lagi siswa itu item siswa. Oke, ini siswanya dan ini adalah data tagihannya. Oke, kita coba cek dulu dengan DD di sini. DD siswa. Ini data tagihan kayaknya lebih tepatnya ya, bukan siswa. Oke, data tagihan. Kita coba reload. Ada yang error sepertinya. Oke, kita lihat kodenya nih, loopingnya terlalu lama nih. Oke, oh, karena tagihannya udah mulai banyak ya. Sebentar, kita cek data. Oh ya, data siswanya kan banyak nih, karena dia 2 kali kerja. Yang pertama dia buat perulangan untuk data siswa. Dalam perulangan data siswa dia ngambil lagi tagihan, seperti itu. Nanti bisa kita optimize ya query-nya. Ini kita coba kerja dulu. Kita lihat yang pertama. Ini siswanya misalnya ada namanya nih, sudah. Kemudian data pembayarannya ada 12 bulan. Ini sudah benar. Oke, sekarang kita buat view-nya dulu. Kita coba dulu ya. Oke, ini buka array-nya, berarti di sini dia. Oke, return view operator titik laporan pembayaran indeks, kita ganti jadi laporan rekap pembayaran indeks. Oke, kita buka saja laporan pembayaran indeks, save as .plate.php. Ini bakalan beda semua isinya ya, jadi kita hapus saja dulu. Oke, jadi pertama kita buat tabel stripped. Kemudian kita perbaiki dulu thid, ini th pertama nomor, kemudian nama siswa. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan bulannya nih. Nah, berarti di sini sebentar kita cek dulu. Belum kita kirim ya datanya ya. Oke, data tagihan sama dengan data tagihan. Baru kita passing ke view-nya data. Berarti ada 2 variabel nih yang kita kirim ke indeksnya. Yang pertama data tagihan, yang kedua header ya, dari variabel $data ini. Oke. Kemudian di sini kita buat perulangan before age
Ntar kita lihat dulu di buku besar tadi tampilannya ya. Oh, dia langsung kan. Berarti kita buat perulangan di sini, header S bulan misalnya, kemudian TH bulan, simpan. Kita coba dulu. Ini datanya terlalu banyak, jadi kita ambil ini untuk sampel saja. Datanya itu kita tik, ambilnya 10 saja dulu. Oke, supaya dia tidak terlalu banyak query yang diambilnya. Oke, kita tunggu dulu. Undefined variable title. Oke, kita cek dulu. Oh, ada titel laporannya di sini ya. Oke, ini kita buat saja titelnya di sini dulu, di bawah dulu. Titelnya misalnya rekap laporan buku besar atau rekap tagihan ya. Titel, simpan. Oke, ini udah muncul nih, dan nomor, nama siswa, bulannya 78. Bulannya itu kita maunya dia ditampilkan menggunakan nama bulannya. Berarti di sini kita lihat di helper kemarin ini ya, ubah nama bulan. Ubah nama bulan, masukkan bulannya. Oke. Oke, sekarang udah selesai. Nomor, nama siswa dan bulan pembayaran. Kita lihat lagi di sini. Oke, udah selesai. Berarti berikutnya di sini di tbody kita buat perulangan before age untuk data tagihannya ya. Data tagihannya TR TD yang pertama biasa, loop iteration TD yang kedua. Nah, ini baru kita ambil dari item nih. Kita lihat dulu apa isi itemnya. Item yang kita buat tadi ya, di sini tadi item siswa nih ya, ambil item siswa. Oke, kita cek dulu. Oke, oh dia dalam bentuk array ya, bukan dalam bentuk objek. Jadi kalau dalam bentuk array itu gini dia. Oke, ini udah muncul dia. Nah, ini baru kita ambil nama, namanya dalam bentuk array juga nggak sih, jangan-jangan. Oh enggak, namanya dalam bentuk objek kayaknya dia. Oh, nama ya. Oke, bener nih. Jadi udah muncul nih, nama siswanya udah muncul. Tinggal kita tampilkan lagi atau kita munculkan lagi tagihannya. Tagihannya berarti kita munculkan di tanggal pembayaran ini ya. Mana dia, tanggal total tagihan, tanggal bayar. Tanggal bayar dia ini. Oke, tanggal bayar. Berarti kita buat perulangan di sini, di bawahnya ini, pakai for each. Kita buat di sini item, apa namanya tadi, item data. Oke, item data as item td dulu, tes dulu. Oke, harusnya dia muncul tes semua nih. Nah ya, oke, udah benar. Setelah tes, kita mau nampilin apa sebenarnya di sini? Misalnya kita mau tampilkan tanggal bayar. Oke, kita coba. Oh, sorry, salah. Item tanggal bayar. Ini item tagihan ya, biar jelas. Oke, seperti ini. Oke, karena dia belum ada tanggal, dia tidak muncul nih tanggal item tagihan, tanggal bayar. Kalau kita item tagihan saja, apa sih yang muncul? Oh ya, data arraynya ya. Sebentar. Dia kan data, dalam data itu ada array, di dalam array itu ada ini dia. Coba aja kita tampilkan total tagihan aja. Nah, total tagihannya muncul nih ya. Berarti untuk kita bisa ngambil tanggal bayar, status pembayaran. Ini bisa nih harusnya nih.
Oke. Atau jangan-jangan kita salah kolom ya. Dia kan tanggal 3 tagihan tidak sama dengan 0. Ini kita ganti saja tanggal lunas ya. Ini tanggal lunas. Di sini tanggal lunas, di sini ya, ini kan memang tagihan tanggal lunas. Oh iya, ini kan datanya emang 0 karena belum ada yang melunasi. Nah, kalau nanti kita coba nih, kita coba lakukan pelunasan supaya muncul. Kalau sekarang ini munculnya strip ya. Tanggal lunas ya. Tanggal lunas. Karena memang belum ada siswa yang melakukan pembayaran. Nanti kita akan coba di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini saya ganti jadi tanggal lunas ya, tagihan, kemudian tanggal lunasnya. Kemudian ini saya hapus saja nih, ini tidak perlu. Oke. Nah, di sini ini kan banyak nih status pembayaran. Ini kalau kita mau buat sebentar. Status pembayaran ini lunas atau belum lunas sebenarnya ya. Nah, jadi kita bisa buat dia seperti ini. Jika tagihan sama dengan 0, berarti dia belum bayar. Kalau tidak, maka muncul status tagihannya. Ini udah benar. Ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Jadi kita sederhanakan saja kodenya. Oke, saya ulangi berarti ini. Jadi pertama kita ambil dulu data siswa, misalnya apakah mau dilihat berdasarkan kelas atau tidak. Kemudian ini teks 10 ini hanya contoh saja ya, nanti boleh dihapus supaya tidak terlalu banyak. Kebetulan saya siswanya ada 200. Kemudian kita buat perulangan data siswa. Kemudian kita ambil tahun yang ada di request. Lalu kita buat perulangan bulan SPP-nya. Di sini kita buat array data berdasarkan tagihannya. Ya, di sini harusnya bukan array data, yang lebih tepat nama variabelnya itu misalnya data tagihan. Oke, jadi data tagihan itu di sini. Nah, kemudian di sini baru data rekap. Oke, data rekap data ya. Oke, udah selesai. Oke, ini berarti data rekap sudah. Nah, di view-nya ini berarti kita ganti. Oke, di view-nya pertama kita buat nomor nama siswa, kemudian kita buat perulangan berdasarkan header yang ada di header bagian atas ini ya, variabel header ini. Ini boleh saya pindahin ke bawah saja biar kita gampang lihatnya. Tujuannya supaya bulannya dinamis ya. Oke, kemudian kalau sudah di bawahnya baru kita buat ini juga sama, ini perulangan berdasarkan item tagihannya. Oke, ini sudah selesai. Juli, Agustus sudah selesai. Oke, kenapa Mei, Juni? Ini ada yang kurang nih. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi dia kenapa ada, oh ini ada yang kelebihan. Nah, kita cek dulu nih. Berarti di sini dia kebanyakan datanya. Sebentar. Ini data rekap, isinya adalah data tagihan. Oke. Jadi ini data tagihan. Data tagihannya kita masukkan ke dalam array, kita gabungkan antara siswa dan tagihannya gitu. Nah, di sini berarti for each data tagihan. Oke, kita coba refresh. Oke, ini masih ini kayaknya itemnya bertambah-tambah terus dia. Bentar, kita cek dulu. Data tagihan sudah benar, data rekapnya juga sudah benar, ini juga sudah benar. Item siswanya, array datanya. Oh, ini kita bukan array data nih, kita definisikan data tagihan. Oke, supaya jadi kan gini, dia kan buat perulangan ya yang di sini. Nah, ketika dia buat perulangan untuk satu siswa selesai, dimasukkan datanya ke dalam variabel array ini. Di perulangan kedua, oke, variabel total tagihan yang tadinya ada isi kita kosongin lagi untuk siswa kedua.
Nanti di perulangan ketiga juga sama seperti itu. Karena tadi kita beda namanya, makanya dia muncul terus nih ke samping. Oke, coba refresh. Seharusnya udah benar. Oke, udah selesai. Udah, ini tinggal kita format saja tanggal pembayarannya. Tanggal pembayarannya itu ini sudah collection ya kalau saya tidak salah. Format di coba dulu. Oh, nggak bisa pakai format. Oh, kalau dia nul ya. Nah, ini kan sebenarnya formatnya tidak ada masalah, cuma dia di sini nul ya, makanya formatnya jadi error ya. Kita bisa mengakalinya menggunakan perintah namanya optional ya kalau saya tidak salah. Oke. Nah, nih. Jadi nanti yang muncul harusnya tanggal lunasnya belum kita masukkan ke dalam collection karbon. Kita buka dulu tagihan. Tanggal lunas ini kan baru ya, baru kita tambah di video kemarin. Di bagian dates kita tambahkan di sini tanggal lunas. Baru dia muncul harusnya. Oke. Tanggal 25 mana tadi dia ini. Oke, ini udah selesai. Kita buat slash, formatnya M. Oke, DM. Waduh, ini malah muncul semua dia. Gini aja nih, kita buat if dulu. If jika item tagihan tanggal lunas tidak sama dengan dia nul gak sih? Bukan nul ya, tanda min ya. Tidak sama dengan minus, maka tampilkan datanya. Kalau tidak usah ditampilkan. Ups, ada error ya. Oh iya, karena memang nanti tanggal ini kan nanti dia ada. Oh sorry, ini salah. Nah, ini lupa. Ups, ini benernya gini. Ini baru kita tampilkan minus seperti ini. Oke, kita coba refresh. Oke, udah muncul. Wih, kok malah jadi kayak gini dia? Salah nih. Oh iya, ini saya ada kutipnya ya. Nah, gini dia. 25 Desember M. Oke, kita buat seperti ini. Bagaimana sih orangnya buat 25 slash apa tuh? 25 slash bulan, baru kita tampilkan di sini Y-nya huruf kecil. Kalau Y huruf kecil tuh dia nampilin tahunnya tuh, nah ya gitu, 22. Kalau Y huruf besar tapi kita kasih div, kayaknya lebih bagus. Oke, gini. Baru kita buat alignmentnya atau kelasnya text center, biar dia ke tengah semua. Oke, udah selesai. Oke, ini udah selesai. Spasinya kita buang. Oke, kita coba refresh lagi. Udah. Ini tanggal bayarnya. Si Ade bayar, yang lain belum bayar ya. Untuk header bagian atas sama seperti biasa, kita buat saja kelasnya dari sini. Copy paste yang kemarin ya. Style tabelnya di copy seperti ini. Kita lihat. Oke, sudah benar nih. Jadi logika membuat laporan ini, pertama kita ambil dulu data siswanya. Oke. Kemudian setelah diambil data siswanya, kita filter apakah ingin diambil berdasarkan kelas atau tidak. Kemudian kita buat perulangan data siswanya. Oke, kita buat perulangan. Dalam perulangan kita ambil tahun tagihan. Tahun ini boleh diambil di sini, sebenarnya boleh juga di sini ya. Oke. Lalu kita buat variabel kosong untuk menampung data tagihannya nanti, karena kan dia ada dua query.
pertama query siswa ke bawah, kemudian di dalam query siswa ada query lagi untuk mengambil tagihannya ke samping. Oke. Kemudian ada perulangan for each bulan SPP. Bulan SPP ini isinya array SPP itu mulai dari dari bulan berapa ya, karena beda-beda. Ada yang mulai dari Juli, ada yang dari Agustus gitu. Kita buat perulangan. Kemudian ini kita buat kondisi jika bulan 1 maka tahunnya tambah 1. Karena kan tahun ajaran itu kan contohnya kan gini, 2022 sampai 2023. 2022 tuh Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kemudian 2023 Januari sampai Juni. Kemudian di sini kita mencari tagihan berdasarkan tahun, siswa, dan bulannya. Kita gunakan perintah first untuk ngambil satu data. Kemudian kita buat nih, kita isi ya. Tadi variabelnya baru kita inisiasi di luar perulangan. Di dalam perulangan baru kita isi. Ini kan bulannya kan tadi kan mulai dari bulan 7, berarti bulan 7 bulan Juli tahun 2022, status pembayarannya sudah bayar atau belum ya, kemudian sudah lunas atau belum. Ini kan tidak kita pakai nih, ini boleh kita hapus. Tahun juga tidak kita pakai sebenarnya ya, boleh saja kalau mau kita hapus, karena kan kita cuma butuh bulan dan tanggal lunas. Kemudian misalnya Budi nih. Nah, misalnya di sini ada data siswa Budi. Nanti dia akan melakukan perulangan, buat perulangan sebanyak 12 bulan untuk data Budi, itu maksudnya. Nanti dibuatlah nih Juli, dicek Budi udah bayar atau belum. Kalau belum bayar, buat lagi simpan data tagihannya, simpan data informasi tagihannya, buat lagi perulangan lagi, satu lagi untuk bulan Agustus ya. Agustus cek lagi ketagihan, Budi udah bayar atau belum. Kalau misalnya belum, buat perulangan lagi, oke, dan seterusnya ya. Terakhir baru kita kirim datanya ke variabel data. Ini agak kita bermain-main di array ya, seperti ini. Nah, di tampilannya tadi bulan itu tidak ditampilkan secara manual, tapi pakai header ini. Header ini dapatnya dari bulan SPP. Kemudian ini juga sama, kita for each, kemudian kita buat jika kondisinya item tagihannya tidak sama dengan minus, berarti dia sudah bayar. Kalau minus berarti dia belum bayar. Ini sesuai dengan yang kita buat di sini tadi nih. Nih, kalau dia nul maka munculkan ini. Oke, ini udah selesai. Nanti tinggal kita rapikan saja laporannya. Laporan rekap ini lumayan dia ya, dia query-nya banyak ya, dia banyak melakukan query, maka loadingnya akan lambat. Seperti itu, namanya juga rekap. Rekap tuh biasa memang agak lama. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya.